Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan keempat dari Seven Habit yaitu berpikir menang-menang atau bahasa aslinya think win-win ya, berpikir menang-menang. Kenapa berpikir menang-menang menjadi salah satu habit yang menurut Stephen Covey bisa menjadikan seorang menjadi pribadi yang efektif, yang unggul. Yang nanti yang kita bahas dalam pertemuan kali ini. Tapi pada dasarnya kita bisa lihat dari model Seven Habit bahwa 7 kebiasaan yang menjadi modal ya untuk kita bisa unggul baik dalam konteks pribadi maupun organisasi. 3 diantaranya itu menopang keunggulan pribadi atau kemenangan pribadi, private victory. Nah, ini sudah kita bahas semua. Habit 1 jadilah proaktif, bicara tentang bahwa kita punya kebebasan dalam menentukan sikap, menentukan pikiran, menentukan tindakan. Nah, dengan kebebasan itu diharapkan kita memilih dengan pertimbangan. Respon kita adalah respon dengan pertimbangan, bukan yang respon refleks tapi emosional. Nah, proaktif itu segala sesuatunya harus dipikirkan dahulu dampak dan sebagainya. Habit kedua, kita berbicara dengan begin with the end in mind, di mana artinya memulai dengan akhir dalam pikiran. Di sini kita diajarkan untuk terbiasa bergerak dengan tujuan yang jelas, ya. Jadi melakukan sesuatu harus jelas tujuannya untuk apa, nah, atau apa yang ingin dicapai. Nah, yang ketiga ini pekan lalu kita membahas tentang first thing first, dahulukan yang utama. Jadi orang yang unggul itu selalu punya prioritas, punya manajemen, pengaturan waktu, pengaturan kegiatan, pengaturan target, segala sesuatunya dia ada prioritasnya, ya. Urutan-urutan prioritasnya. Mana yang didahulukan, mana yang belakangan. Jadi pertimbangannya matang. Sehingga 3 habit ini kalau bisa kita hadirkan pada diri kita menjadi pribadi yang unggul atau mencapai kemenangan pribadi. Mampu menjadi pribadi yang mandiri. Segala sesuatunya bisa kita lakukan khususnya untuk keperluan diri kita sendiri bisa kita penuhi. Namun pada kenyataannya kita dalam kehidupan tidak lepas dengan kehidupan atau interaksi dengan orang lain. Pasti bersinggungan dengan orang lain. Entah itu untuk memenuhi kebutuhan kita atau kita diminta membantu memenuhi kebutuhan orang lain. Ya pasti yang kemudian akhirnya kita bisa jadi ada saling ketergantungan dengan orang lain dan itu mesti. Ya, kita akhirnya membutuhkan orang lain sehebat apapun kita. Nah, Kavi menyatakan itu menjadi sesuatu yang pasti gitu ya. Kita membutuhkan orang lain, makanya kemudian beliau menyebutkan 3 habit penting ketika kita berinteraksi dengan orang lain yang bisa menunjang keberhasilan kita dalam organisasi atau di wilayah publik, ya. Nah, masih dalam ketergantungan aja sebenarnya kita dalam senyum aja butuh orang lain ya. Nggak bisa senyum-senyum sendiri. Senyum-senyum sendiri bisa dianggap nggak waras kan. Jadi senyum aja butuh orang lain. Apalagi untuk kegiatan atau aktivitas yang lain. Kita membutuhkan orang lain. Nah, dalam interaksinya, kemudian dalam hubungan dengan orang lain itu, ada macam modelnya ya, atau polanya. Pola interaksi atau model interaksinya. Ada yang saling menguntungkan, ada juga yang satu menguntungkan, merugikan buat yang lain, gitu ya. Atau ada juga yang sama-sama rugi interaksinya, sama-sama nggak mendapatkan manfaat, sama-sama kecewa gitu ya, sama-sama mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Itu kan pola hubungan seperti itu. Nah, kemudian di habit keempat inilah Stephen Covey mengatakan ada nanti ya beberapa pola interaksi manusia antar manusia dalam memenuhi kehidupannya dalam sehari-hari. Nah, berpikir interaksi menang-menang adalah opsi terbaik yang harus kita lakukan. Yang itu memberikan manfaat bukan hanya diri kita juga orang lain. Ya, kita akan bahas. Tapi sebelum dibahas, saya mau adakan polling dulu nih, survei tentang dominasi interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Yang mana nanti dari survei dominasi interaksi ini, kita bisa membayangkan pola-pola dominasi interaksi yang terjadi dalam interaksi kita dengan orang lain. Jadi langsung kebayang tuh contohnya atau polanya kayak gimana dari survei yang akan kita lakukan ya. Nanti surveinya cuma ada 3 pertanyaan, nggak banyak ya, 3 pertanyaan.
Yang mana masing-masing pertanyaan nanti mengandung 4 pilihan. Kan ini bentuknya survei ya, polling. Nanti akan muncul di layar teman-teman semua. Pertanyaannya ada 3 tentang bagaimana interaksi kita dengan beberapa orang lah ya. Beberapa orang yang sehari-hari mungkin kita temui. Nah, pilihannya ada 4 nanti. Pilihan dari masing-masing pertanyaan itu. Jadi mohon disimak ya, nanti biar nggak bingung jawabnya. Pilihan pertama adalah saya tidak dominan. Jadi dalam interaksi itu kan akhirnya ada yang dominan, ketika ada satu yang dominan, maka yang lain tidak dominan. Ada satu yang mempengaruhi, maka yang lain dipengaruhi posisinya. Ada satu posisinya maunya didengar, maka posisi yang lain terpaksa harus mendengar. Itu ya. Atau juga satu mendengar, yang lain nggak mau dengar, akhirnya nggak ada yang mau dengar kan. Semuanya mau ngomong. Kan kayak gitu kemungkinan interaksinya. Ada yang satunya maunya dominan, pengennya menentukan. Ada juga orang yang nggak mau dominan, nggak mau menentukan, ngikut aja apa yang ditentukan orang lain. Nah, kita akan lihat bagaimana nih kita di sini ada 45 orang dalam berinteraksi dengan orang lain, dengan di sekitar kita. Apakah kita punya kecenderungan pengennya mendominasi atau pengennya nggak didominasi atau enggak dominan, ya. Oke, saya tampilkan pollingnya. Silakan langsung dijawab. Tuh sudah muncul 3 pertanyaannya di layar masing-masing. Oke, silakan. Sudah mulai surveinya. Nah, ini hasilnya. Nah, bisa dilihat ya di layar masing-masing saya tampilkan hasilnya. Dari 3 interaksi kita ya dengan 3 orang yang ada di sekitar kita. Inilah gambarannya ya. Nah, kita lihat kecenderungannya ya. Yang pertama, ketika kita berinteraksi dengan teman sebaya, mayoritas kita nih sebanyak 20 orang atau 43%, kecenderungannya ingin lebih dominan, ingin lebih mempengaruhi, ingin lebih didengar. Ya, walaupun agak tipis sedikit ya, beda sekitar 2 suara dengan yang kurang dominan. Tapi mayoritasnya berarti tetap yang lebih dominan. Sebanyak 43%. Nah, urutan keduanya adalah yang kurang dominan. Kalau lebih dominan itu lebih seringnya dominan, walaupun pernah juga tidak dominan gitu ya. Nah, berbeda kalau yang sangat dominan. Kalau sangat dominan itu pengennya didengar, pengennya mempengaruhi, pengennya menentukan. Nggak mau ditentukan, nggak suka kalau ditentukan orang lain. Ya, jadi kalau sangat itu selalu. Kalau lebih itu kecenderungannya dominan, tapi pernah juga tidak dominan. Nah, begitu juga yang tidak dominan. Kalau tidak dominan itu tidak pernah mendominasi gitu. Jadi kondisinya didominasi terus, dipengaruhi terus, ya tidak pernah mempengaruhi. Nah, gitu ya. Nah, ini di pertanyaan pertama, kalau dengan teman sebaya nggak ada nih yang posisinya tidak dominan. Paling minimalnya adalah kurang dominan. Ya, kalau kurang dominan tuh seringnya kurang dominan, tapi pernah sekali-kali dominan, pernah sekali-kali pengennya mempengaruhi. Nah, cuman kebanyakannya dipengaruhi. Dalam interaksi itu akhirnya dipengaruhi orang lain. Maksudnya dia ikut apa yang diinginkan orang lain. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang urutan ketiganya itu sangat dominannya ada 9 orang atau 19%. Nah, ini di antara kita yang senangnya tampil di depan, dia yang ngomong, dia yang menentukan gitu ya. Keinginannya yang dipenuhi, yang dipakai pendapatnya gitu ya. Ini yang pengennya sangat dominan. Ya, kalau bisa selalu dominan gitu ya. Nah, ini kalau interaksi dengan teman sebaya. Bagaimana dengan saudara kandung? Nah, saudara kandung ini kan artinya bisa kakak ya kalau orangnya lebih tua atau adik kita yang lebih muda. Nah, berinteraksi dengan lebih tua memang kecenderungannya kadang jadi kurang dominan. Nah, cuman di sini ketika bicara saudara kandung saja ya bebas, nanti tinggal preferensi masing-masing apakah ini maksud adalah saudara kandungnya lebih tua atau lebih muda akan tergambar dari jawabannya sebenarnya. Yang masalah lebih dominan bisa jadi ini nganggapnya ketika berinteraksi sama adik. Yang namanya kakak kan biasanya merasa lebih tinggi ya, lebih tahu, lebih pinter, lebih baik, ya. Nggak sedikit orang kakak yang tersinggung kalau adiknya sok-sok lebih tinggi, lebih hebat, belagu banget loh gitu ya. Gini kan kak, jadi merasa lebih terhormat, lebih pengennya didengar, lebih dituakan. Ya memang lebih tua sebenarnya kan memang ya. Tapi itu dalam konteks ini, dalam konteks pertanyaan ini akhirnya seorang kakak itu pengennya lebih dominan dibanding adik.
Nah, menarik ini. Tadi kalau dengan teman sebaya, tapi ini sama ya angkanya ya. Sama persis, namun perbedaannya adalah dia yang tidak dominannya nih. Untuk yang kurang dominan dan lebih dominannya sama. Nah, ini jadi kebanyakan kita di sini dari sekitar tadi 50 orang yang mengisi, ini sekarang udah 68 ya, tadi waktu pengisian 50-an. Mayoritasnya nganggapnya berarti berinteraksi dengan teman sebaya, dengan saudara kandung kurang lebih sama. Nah, beda tadi yang kelas jam setengah 7, yang SD itu ketika berinteraksi dengan saudara kandung, kecenderungan lebih dominannya lebih tinggi, naik. Kecenderungan lebih dominannya naik. Dia sekitar 48 tadinya yang interaksi dengan teman sebaya, lebih dominannya ya. Ketika berinteraksi dengan saudara kandung, yang lebih dominannya naik jadi dari 48 jadi 53. Nah, ini bisa mengindikasikan yang namanya dengan saudara kandung, entah itu dengan kakak, dengan adik, tentu hubungannya lebih dekat dibanding kita berinteraksi dengan teman. Nah, artinya kalau dengan lebih dekat itu keinginan atau rasa ingin mempengaruhinya lebih mudah dibanding kalau ke teman orang lain, soalnya kan ini saudara ya. Kakak mungkin aja akhirnya juga ada ya keinginan itu untuk mempengaruhi kakaknya, apalagi ke adiknya. Nah, tapi kenaikan itu mengindikasikan memang interaksi kita lebih dekat dengan saudara kandung ya. Maka keinginan mendominasinya naik gitu. Nah, terus kalau di sini menariknya ketika berinteraksi dengan teman ya, dengan teman sebaya, dengan teman tadi ya di kampus atau di rumah gitu ya. Kecenderungan tidak dominasinya tuh nggak ada, nol. Nggak ada di antara kita yang berpikir ingin dipengaruhi orang lain. Nggak ada ya. Nah, tapi ketika berinteraksi dengan saudara kandung itu ada 6% di antara kita yang posisinya dipengaruhi oleh saudara kandung. Nah, ini juga mengindikasikan kalau dengan orang lain berarti ada barrier atau nggak terima, bisa tanda kutip ya, nggak terima dipengaruhi orang lain oleh teman ya. Tapi oleh saudara kandung nggak masalah. Nah, saya nerima aja. Mungkin itu kakaknya mungkin ya atau adiknya. Nah, ini naik nih jadi 0%, jadi dari 0 jadi 6%. Nah, ini perubahannya di sini ya. Lalu yang ketiga, ketika berinteraksi dengan saudara kandung, sangat dominannya turun dari 9% ketika berinteraksi dengan teman sebaya jadi 13%, maaf 19% dengan teman sebaya, jadi 13% dengan saudara kandung. Nah, turun ya. Artinya juga ini kecenderungannya berarti kalau dengan saudara kandung lebih menghormati ya, nggak pengen dominan. Lalu yang ketiga, bagaimana ketika kita berinteraksi dengan orang tua? Nah, ini kita lihat perubahannya dibandingkan yang dua tadi. Dengan orang tua, mayoritas kita, Masya Allah ini unik nih hasilnya dibanding kelas-kelas yang lainnya. Ternyata di sini malah yang dominannya adalah sangat dominan. Jadi 36%, walaupun angka-angkanya hampir rata ya, hampir sama ya. Antara yang sangat dominan, lebih dominan dengan kurang dominan itu 36%, 32% dan 30%. 30%-an lah ya, kurang lebih sama, tipis lah bedanya. Tapi ternyata lebih dominan di kita tuh anak-anak yang posisinya lebih dominan daripada orang tuanya. Maksudnya lebih dominan itu lebih sering mendominasi, meminta gitu ya, mempengaruhi, lebih senang mempengaruhi orang tuanya, lebih senang inginannya dipenuhi gitu ya. Kan biasanya kebanyakan kalau di kelas lain, justru pada pertanyaan ketiga ini berinteraksi dengan orang lain, dengan orang tua, sangat dominannya drastis turun. Lebih dominannya turun. Yang naik tinggi itu kurang dominan dan tidak dominan. Karena ada yang ketika berinteraksi dengan orang tua sangat nurut sekali. Nggak ada pikirannya itu untuk membantah, untuk ngatur-ngatur atau merasa lebih pintar gitu misalnya ya. Nah, itu naik tuh yang tidak dominan dan kurang dominannya. Justru yang lebih dominan dan sangat dominannya berkurang. Nah, kalau kita ini jadi rata ini ya antara kurang dominan, lebih dominan dan sangat dominan di kelas ini ya. Nah, terus yang tidak dominannya itu ada 2%, itu cuma satu orang di antara 50-an tadi yang mengisi yang berpikirnya nggak pernah kepikiran untuk mendominasi atau mempengaruhi orang tua gitu ya. Nah, ini menggambarkan interaksi, dominasi interaksi. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan
berkolerasi dengan materi yang akan kita bahas pada malam hari tentang berpikir menang-menang. Karena kalau kita lihat di sini bicara tentang tidak dominan dengan sangat dominan, misalnya ya, dua kutub yang paling berlawan itu, kan akhirnya ada orang yang mempengaruhi sama dipengaruhi. Ini saya stop aja dulu ya, kita masuk ke materi. Atau kalau bahasa bahasa Stephen Covey-nya adalah interaksi menang-menang, menang kalah, kalah menang, kalah kalah. Jadi yang digunakan pakai istilah menang dan kalah. Kurang lebih sama sebenarnya tadi ya, dominan dengan tidak dominan, mempengaruhi dengan tidak dipengaruhi, ya, mempengaruhi dengan yang dipengaruhi. Nah, landasan untuk jadi lebih dominan atau tidak dominan itu parameternya ada dua yang menjadi latar belakangnya ya, seseorang jadi lebih dominan atau tidak dominan adalah parameter keberanian yang pertama, dan yang kedua parameter timbang rasa atau bertoleransi, kemauan bertoleransi, memahami, keinginan memahami orang lain. Jadi kalau keberanian itu nanti ada yang tinggi, ada yang rendah. Sama, timbang rasa atau toleransi itu ada yang tinggi, ada yang rendah ke orang lain ya. Keberanian ke orang lain juga ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau keberaniannya rendah, vertikal, sumbu vertikalnya ini kan keberanian ya, low, dan toleransinya juga rendah, ini muncul orang yang egois ya. Dia mengalahkan diri sendiri, nggak berani mengungkapkan pikirannya, nggak berani mengungkapkan perasaannya, apalagi mau mendominasi orang lain, nggak berani, diam aja, takut, cenderung ikut sama orang lain. Tapi dia juga nggak bisa ngertiin orang lain, nggak mampu bertoleransi dengan orang lain. Nah, ini menyebabkan posisinya kalah-kalah. Jadi kalau saya nggak berhasil, orang lain juga nggak berhasil. Nggak boleh orang lain menang, nggak boleh orang lain berkuasa, nggak boleh orang lain mendominasi. Jadi nggak ada pemenang di antara kita gitu. Jadi ini udah egois tapi juga nggak ngertiin orang lain nih kalau di sini ya. Tapi ada juga dimensi yang lain, dia berani mengungkapkan keinginannya, mengungkapkan pikirannya, ya, perasaannya, pandangannya, ya, pendapatnya. Tapi timbang rasanya rendah. Nah, bisa dibayangkan. Berani ya menyampaikan pendapat tapi nggak bisa ngertiin orang lain. Nah, muncullah pribadi yang menang kalah. Maunya menang, maunya mempengaruhi, maunya didengar. Dia nggak peduli sama orang lain karena timbang rasanya rendah. Nah, ini dimensi atau mentalitas menang kalah. Ya. Lalu ada dimensi kalah menang. Kalau kalah menang ini keberaniannya rendah dimensinya ya. Dia nggak berani, nggak punya keberanian untuk mengungkapkan, untuk berkomunikasi secara terbuka. Tapi dia punya toleransi yang tinggi kepada orang lain. Selalu mendahulukan orang lain, pengertian banget sama orang lain. Gitu ya, tapi nggak punya keberanian. Nah, untuk dimensi ini akhirnya yang terjadi dia dimanfaatkan atau dia sengaja menyediakan dirinya untuk dimanfaatkan orang lain. Jadi misalnya ada suatu pendapat sebenarnya salah, dia tanya sama orang yang melakukan ini salah apa? Ini nggak masalah kan? Nggak salah kan? Nah, karena dia takut, nggak ada keberanian, dia bilang iya nggak salah, padahal dia tahu itu salah. Nah, itu kan bisa dibayangkan tuh, orangnya nggak berani, tapi nurut banget sama orang gitu ya. Timbang rasanya tinggi sama orang. Jadi kata orang lain benar kan? Maka dia bilang iya benar. Nah, itu posisi orang yang keberaniannya rendah, timbang rasanya terlalu tinggi. Nah, posisinya dari kalah menang. Jadi dia berpikir nggak apa-apa lah saya ngalah aja. Akhirnya orang lain yang mendominasi, orang lain yang ngatur-ngatur. Nah, itu 4 dimensinya ya. Stephen Covey mengatakan sebisa mungkin kita memilih selalu bertindak atau berpikir menang-menang. Yang keempat ini ya, berpikirnya berani mengungkapkan pikiran kita, perasaan kita, nggak takut berpikir secara terbuka, secara jujur, menyampaikan apa adanya, tapi juga ngertiin orang lain. Sehingga kalau menyampaikan penolakan, menyampaikan ketidaksetujuan, menyampaikan hal-hal yang salah, karena dia punya timbang rasa, dia menyampaikan dengan cara yang baik agar orang lain itu bisa menerima. Jadi nggak takut juga gitu ya. Nah, jadi kita harus berpikir menang-menang. Stephen Covey mengatakan berpikir menang-menang berarti kita sedang mengupayakan mengambil benefit yang paling banyak karena akhirnya berusaha semuanya mendapatkan manfaat.
Ya, produktivitasnya paling besar. Karena kalau menang kalah, yang mendapatkan manfaat yang menang doang, yang kalah enggak. Maka benefitnya kecil. Begitu yang kalah menang, kita nggak dapat apa-apa, orang lain yang dapat. Kita ngikut terus sama orang kan. Nah, yang kalah-kalah pun demikian. Produktivitasnya jadi nol, nggak ada yang menang, nggak ada yang mendapat manfaat. Ini paling rusak ya. Lalu yang kedua, Kofi mengatakan juga bahwa berpikir menang-menang itu adalah mentalitas menumbuhkan karakter. Karena akhirnya menumbuhkan keberanian dan menumbuhkan sikap toleransi. Jadi kalau kita terbiasa berpikir menang-menang, berpikir nyari win-win solution, kita terbiasa membangun integritas, berani menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita, perasaan kita, dan punya kemampuan memahami orang lain. Jadi mentalitas sama karakternya terbentuk kalau terbiasa menang-menang. Sedangkan kalau yang lain, tiga yang lain, justru mentalitas, karakternya malah rusak. Nanti kita akan lihat betapa tiga mentalitas yang lain ini atau kuadran yang lain merugikan. Pertama tadi secara produktivitasnya lebih rendah. Yang kedua, karakter kita jadi rusak nanti ya. Yang terbiasa menang nggak bisa kalah, menang kalah itu kan akhirnya yang menang bisa jadi sombong, mau merasa harus ada yang kalah kan, jadi ujub, ya jadi inginnya mempengaruhi orang lain dan seterusnya, itu buruk gitu ya. Yang kalah menang juga begitu, menjadi pribadi yang minder, takut sama orang, takut menyampaikan kebenaran. Apalagi yang kalah-kalah. Nah ini artinya selalu berpikir nggak boleh ada yang menang sama sekali, semuanya harus gagal. Nah ini rusak sekali ya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama dimensi menang kalah. Nah dimensi menang kalah ini akhirnya karena dia berpikirnya hanya diri dia yang harus menang, yang lain harus kalah. Dia yang menentukan, orang lain harus ikut dia. Dia yang paling berpengaruh, yang lain dipengaruhi. Maka kecenderungannya orang ini adalah otoriter. Maunya keinginan dia. Kalau dia mau mendengarkan orang lain, berarti kan menang-menang ya. Dia berani menyampaikan pendapatnya, keinginannya, tapi dia juga mendengarkan keinginan orang lain. Nah kalau ini dia nggak mau dengerin keinginan orang lain. Yang mau dia dengarkan, yang dia pakai hanya pikirnya dia. Ini otoriter. Nah sayangnya ini ternyata kebanyakan orang suka perilaku ini, suka mentalitas ini. Suka berada pada kuadran ini, menang kalah. Pengen jadi pemenang, dan harus ada yang kalah. Harus ada yang nggak berhasil. Ya ini sama aja kayak pribadi SMS namanya kalau yang populer disebutnya. Senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang senang, itu SMS ya. Susah melihat orang lain senang. Senang melihat orang lain susah. Nah, itu ya. Itu menang kalah, ya. Orang yang terbiasa berpikir menang kalah, dia memandang setiap aktivitas, setiap posisi, kedudukan adalah kesempatan untuk menang, menunjukkan dirinya hebat. Kesempatan untuk menaklukkan orang lain. Ya, nah ini berbahaya sebenarnya dalam konteks sikap. Contohnya ya hubungan kakak adik. Kakak itu pengennya lebih tinggi dibanding adik, lebih berpengaruh. Adik harus nurut gitu ya. Ada yang nggak terima, tersinggung kalau seorang kakak nih diatur-atur sama adik, nah, kan itu menang kalah. Atau membuli itu perilaku menang kalah, mempermalukan orang lain, lalu ada rasa senang, bangga, nah itu menang kalah, pengennya dia merasa hebat bisa mempermalukan orang lain. Nah itu juga nggak boleh ya. Ini dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua, kalah menang, kebalikannya. Dia berpikirnya ikut aja sama orang lain. Saya bisa apa sih? Saya nurut aja. Saya takut menyampaikannya gitu ya. Nggak ada keinginan dan keberanian menyuarakan tuntutan atau harapannya, pikirannya. Takut gitu. Karena ketakutan tadi. Akhirnya ngalah terus membiarkan orang lain mengatur hidupnya, menentukan hidupnya, mengatur segala sesuatu ya. Nah, orang tipe ini atau di kuadran ini akhirnya mudah untuk membuat orang lain senang, ya. Ini tipe-tipe orang yang senang punya pengikut, senang nih punya teman kayak begini. Teman yang pokoknya apapun kata dia iya-iyain aja. Apapun yang dia suruh dilakukan, nurut gitu ya. Akhirnya nih orang yang mudah membuat orang lain senang dan mudah untuk mengalah. Ya, mengalah dalam artian itu nggak ada keinginan memperjuangkan atau menyatakan seharusnya begini, seharusnya begitu. Akhirnya ikut aja walaupun itu salah. Nah, ini kalah menang ya. Kemudian yang ketiga, ternyata di dalam hatinya kemudian
menimbun banyak unek-unek dalam perasaan. Karena pasti terjadi. Karena dalam hati mengatakan seharusnya nggak begitu. Dalam hatinya mengatakan saya nggak setuju. Ya, dalam hatinya berpikir ini nggak boleh, ini jelek, ini buruk gitu ya. Tapi ketika ditanya ini bagus atau jelek, dia takut untuk bilang jelek. Dia bilang bagus. Nah, nggak sesuai itu, nggak jujur jadinya kan. Tapi disimpan dalam hatinya. Akhirnya ya dia pendam itu perasaan gak enaknya ya. Kayak gitu ya. Ini kalau contoh ini ya kalah menang itu ini terbaliknya hubungan anak dengan orang tua. Anak tuh pengennya ya mengalah aja sama orang tua. Apapun yang apa namanya diminta, diberi orang tua dia turuti. Itu baik ya, nggak masalah. Tapi dalam konteks hubungan dengan teman gitu misalnya, ada juga akhirnya yang selalu berpikirnya kalah menang gitu. Nggak punya prinsip, dimanfaatkan jadinya dengan orang lain ya. Nah, ini kalau berpikirnya kalah menang. Kita masuk yang ketiga, dimensinya kalah-kalah. Kalah-kalah itu selalu melihatnya orang lain. Apa-apa dilihat orang. Kalau saya nggak bisa, orang lain juga harus nggak bisa. Kalau saya gagal, orang lain juga harus gagal. Ya, ini contoh yang paling gampangnya. Ini kemarin kan baru pemilu di Amerika ya kan, Amerika Serikat nih. Udah terpilih ya pemenangnya itu Joe Biden kan. Nah, dari pagi ketika selesai pemungutan suara itu sampai siang, Donald Trump itu udah keluar-keluar tuh kan. Nanti malam dia akan menyampaikan pidato kemenangan ya, sebagai sebuah kemenangan besar katanya gitu kan. Udah berkeluar-keluar dia akan menang. Tapi ternyata sore menjelang malam itu suara menunjukkan berbeda ya, bahwa Joe Biden yang akan menang. Nah, detik-detik menjelang kalah lalu dia mengeluarkan statement bahwa dia dicurangi, pemilunya nggak berjalan dengan baik, masyarakat Amerika dicurangi, ini adalah pemilu terburuk, dan dia minta penghitungan suara di stop, dihentikan, dan dia akan melapor kepada Mahkamah Konstitusinya. Nah, jadi besok dia akan segera melapor dan dia bilang ini adalah kerugian bagi rakyat Amerika karena dicurangi dan dia minta pemilu diulang. Nah, itu berprinsip kalah-kalah tuh, nggak siap kalah, ya. Makanya dikatakan juga bahwa mentalitas kalah-kalah itu dampak dari orang yang ini dampak jangka panjang ya. Jadi kalau selalu terjadi seperti itu, yang selalu terbiasa berpikir menang kalah atau kalah menang. Ya, kalau konteks tadi kalah tadi ya misalnya kayak contohnya di presiden apa di Amerika, ya karena nggak siap kalah gitu. Maka semua orang harus kalah. Nah ini bisa jadi dampak berpikirnya menang kalah. Orang selalu berpikirnya menang terus nggak siap kalah, ketika kalah kalap jadinya ya, panik. Jadi daripada malu semuanya harus dikalahkan, dibatalin aja pertandingannya. Jadi kalau misalnya lagi bertanding olahraga misalnya, oh udah mau kalah, udah nah nggak mau diterusin gitu. Dibilang curang nih wasitnya apa gitu ya. Jadi semuanya kalah bubar. Bayangkan kalau yang pemilu tadi diturutin, pemilunya diulang, yang rugi banyak orang. Seluruh warga Amerika biaya harus diulang lagi segala sesuatunya terbuang jadinya kan. Jadi ruginya semakin besar, nggak ada yang mendapatkan manfaat kecuali dianya sendiri gitu kan. Itu kalah-kalah. Ya, sama nih ada cerita seorang guru bercerita kepada saya bahwa dia punya seorang murid pinter yang selalu menang, selalu juara, selalu menang lomba-lomba olimpiade, yang kalau menang lalu wajahnya dipampang di depan sekolah dengan baliho yang besar dan dia ada kebanggaan di situ kan. Berkali-kali menang, satu ketika kalah. Satu kali kalah itu dia malunya bukan main, nggak siap, jatuh mentalnya, nggak mau lagi pergi ke sekolah. Jadi bayangkan dampaknya itu bukan hanya nggak mau ikut lomba, tapi nggak mau sekolah, malu katanya dia nggak mau ketemu teman-temannya karena merasa seorang juara kok kalah gitu. Akhirnya dia minta pindah sekolah. Nah itu dampak jangka panjang kalau nggak siap mentalitasnya itu, mentalitasnya tadi menang kalah terus ya. Jadi ketika kalah, akhirnya dia nggak mau ada yang menang gitu ya, kalah. Atau terbiasa berpikir kalah menang, dipengaruhi itu sama orang lain, ngikutin orang terus, tapi ada perasaan yang dipendam. Itu tinggal nunggu waktu meledak pada suatu saat nanti. Nah, ketika meledak itulah terjadi sesuatu yang fatal. Ya, dia akan berpikir, saya diginiin terus nih, saya ikutin terus apa kemauannya. Tapi lama-lama saya kesal juga. Nanti meledak,
dia akan lawan. Saya nggak mau lagi diginiin. Dan itu bisa fatal ya. Ada kejadian, ini masih baru nih beritanya saya baca, seorang pembantu rumah tangga membunuh majikannya. Yang menurut tetangga majikannya itu baik sekali, seorang guru ngaji lagi ya. Di lingkungannya baik, suka membantu. Nah, kenapa pembantu ini membunuh? Karena dia nggak terima ditagih hutangnya. Jadi mungkin ada minjem uang ya, minjem uang, beberapa kali ditagih, ya kalau menurut pengakuan suaminya yang dibunuh ini, dia bilangnya iya, lalu menjanjikan waktu, iya menjanjikan waktu, tapi tidak bisa memenuhi, gitu ya. Dan tidak menunjukkan sikap yang nggak kepikiran lah bahwa dia itu akhirnya akan marah dan membunuh. Ya mungkin dalam pikirannya dia, wah ini ditagih mulu nih orang cerewet banget sih gitu, dia malu gitu ditagih-tagih terus, akhirnya dia bilang belum tahu siapa gue lu ya, nagih-nagih gue ya, gue balas nih. Nah itu mentalitas ketika terbiasa kalah, dia akan menunjukkan dia juga bisa menang. Atau Anda harus merasakan bagaimana kalau Anda dalam posisi seperti saya. Dalam artian dibikin kalah gitu kan. Nah itu kalau terbiasa berpikir kalah menang, suatu saat nanti dia akan membuat orang lain itu kalah. Fatal. Nah ini yang tadi saya katakan, mentalitas menang kalah, kalah menang, itu merusak karakter orang, merusak mentalitas orang. Makanya kemudian kita dianjurkan selalu terbiasa berpikirnya menang-menang. Karena tadi apa? Berpikir menang-menang, manfaatnya lebih banyak, semua orang merasakan kemenangan, produktivitasnya lebih baik. Yang kedua, berpikir menang-menang menumbuhkan mentalitas, menumbuhkan karakter. Sementara yang tiga, menang kalah, kalah menang, apalagi kalah kalah, itu merusak karakter. Ya. Contohnya tadi ada tuh ya, yang saya contohin kasus pembunuhan itu kan kalah-kalah tuh ya, atau perang. Perang ada yang mengatakan kalah-kalah. Walaupun dalam perang ada bisa jadi ada yang menang ya, mengalahkan negara tertentu ditaklukkan dia menang. Nah, tapi menurut Kofi sebenarnya semua rugi. Ketika perang itu kan yang terjadi yang tewas kedua belah pihak kehilangan tentara yang meninggal, ya persenjataan yang habis, pesawat yang hancur, bahkan negaranya mungkin juga sama-sama porak-poranda. Jadi semuanya kalah, nggak ada yang menang menurut Kofi ketika perang itu ya. Maka beliau mengimbau jangan ada perang karena perang itu hanya membuat semua orang itu kalah gitu ya. Pandangannya ya, walaupun ada yang berpendapat ya kan perang itu ada menang kalah juga, ya dalam arti kuasa mengkuasai ini memang iya akhirnya menang kalah tadi ya dan itu nggak baik juga kan tapi Kofi memasukkan perang itu maksudnya kalah kalah tidak ada yang menang gitu ya itu dimensi ketiga kalah kalah. Nah kita masuk dimensi yang keempat yang dianjurkan oleh Kofi adalah menang menang. Kalau ibarat gambar ada dua lingkaran saling ketemu ada titik temunya di tengah lalu bisa sama-sama mengambil manfaat bersama. Nah prinsipnya kemudian bekerja sama bukan bersaing. Lalu sama-sama ingin mendengarkan. Karena menang-menang ini posisi terbaik. Posisinya punya keberanian dan punya toleransi. Jadi punya keinginan untuk berhasil, tapi nggak hanya mikirin diri sendiri. Karena dia bertoleransi, dia berpikir lain juga orang lain harus berhasil juga. Jadi kalau konteks belajar nih, udah ngerti, ya kita udah ngerti sepatu pelajarannya ya, kuliah nih mata kuliah tertentu kita udah ngerti. Terus kita ngeliat ada teman kita yang kesulitan. Nah orang berpikir menang-menang dia akan bantu temannya. Kamu nggak bisanya di mana? Ya. Tapi kalau berpikir menang kalah, nah, ada yang nggak bisa, nanya ini gimana? Nggak tahu, gue juga nggak tahu gitu ya. Dan suka ada yang gitu ya. Ini gimana ngerjainnya? Baca aja. Padahal dia ngerti tahu, tapi dia nggak mau ngajarin karena takut nanti orang lain mengungguli dirinya gitu kan. Ada yang begitu ya. Tapi kalau berpikir menang-menang dia nanti kita bahas ya mentalitasnya keberlimpahan. Nggak takut kekurangan, berbagi ilmu dia merasa justru itu keberkahan. Dia akan dapat ilmu yang lain. Justru dengan ngajarin orang lain, dia jadi berlatih untuk menguasai pemahamannya. Jadi makin ngerti itu ya misalnya ya. Nah, contoh dimensi atau perilaku menang-menang itu ketika kejadian Hajarul Aswad bergeser ya, jatuh bergeser dari tempatnya. Lalu para suku di Mekah waktu itu berebut untuk menjadi pihak yang mengembalikan ke posisi semula. Semuanya berdebat, nggak ketemu siapa yang boleh, yang paling berhak memindahkan batu tersebut pada Hajarul Aswad. Lalu ada yang mengusulkan kenapa kita minta pendapat salah seorang yang kita anggap percaya pendapatnya. Yang waktu itu di Mekah sudah dikenal Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang kita percaya, bilangnya Al-Amin. Kita percaya itu ya bicara soal amanahnya ya, dikasih amanah dipercaya, tapi juga
pendapatnya itu dipercaya gitu ya, diyakini benar gitu, bisa diterima oleh semua orang, dipercaya gitu ya. Akhirnya dipanggil, lalu Nabi Muhammad mengatakan jika seperti itu permasalahannya, kenapa enggak sama-sama diangkat bareng-bareng? Coba ambil kain, dibentangkan, diangkat batunya, taruh di tengah-tengah kain itu. Sekarang semua suku perwakilannya megang ujungnya, megang ujung-ujung kain, sudut-sudut kainnya, lalu angkat bareng-bareng. Jadinya semuanya mengangkat, semuanya memindahkan, pindahkan ke tempatnya. Semuanya menang, nggak ada yang kalah. Nah, itu contoh terbaik ya ketika berpikir menang-menang. Nah, jadi ini tadi lagi dimensinya, 4 dimensi itu, bahwa kita semoga bisa berlatih dan terbiasa berada pada dimensi tindakan yang berpikirnya menang-menang. Jangan mainnya menang, orang lain kalah, apalagi minder, selalu kalah dengan orang lain, merasanya ya, perasaannya dikalahkan terus, apalagi selalu berpikiran kalah-kalah. Ya, ini agak jahat sih ya, secara pendekatannya ya. Menang-menang artinya adalah upaya yang berani. Karena tadi memang mencari titik temu. Mencari titik temunya bukan karena takut. Daripada konflik, setujui aja apa pendapat orang lain. Enggak. Justru dia akan mengungkapkan apa yang paling benar. Dia berani, dia nggak takut ya. Upaya yang berani. Semua akan berani menyatakan pendapatnya. Kalau ternyata pas adu argumentasi terbukti atau bisa diyakini pendapat yang dia sampaikan ternyata kurang bagus, maka dia akan berani mengatakan, oh iya, pendapat Anda yang lebih benar. Ya udah kita pakai pendapat Anda. Pendapat saya kayaknya kurang pas. Jadi begitu berani ya. Justru bukan karena takut dia mencari titik temu, itu bukan karena takut, tapi karena berani mencari yang paling benar, yang paling bisa diterima oleh semua orang gitu ya. Lalu cara terbaik untuk saling tergantung atau saling memberikan manfaat. Nah, yang ketiga, berpikir menang-menang artinya adalah kita berinteraksi dengan karakter, bukan dengan emosi, dengan perasaan. Sementara berpikir menang kalah, berpikir kalah menang, apalagi berpikir kalah kalah, itu semuanya berpikir dengan landasan emosi, bukan karakter. Lalu berpikir menang-menang bukan berarti selalu berbaik hati, menuruti keinginan orang, asal Bapak senang, bukan ya. Tadi saya katakan berpikir menang-menang justru karena dia berani mencari yang terbaik, mencari titik temu. Lalu menang-menang bukan berarti segala sesuatu yang kita inginkan pasti tercapai. Enggak, belum tentu. Karena dengan berpikir menang-menang bisa jadi ada solusi baru yang itu jadi titik temu semua orang. Ya, dengan berpikir menang-menang itu ya, titik temu. Atau malah muncul bisa jadi salah satunya saja yang diterima. Ada dua pendapat dalam sebuah rapat misalnya ya, mengerucut dua pendapat A dengan B. Nah, ketika diadu, kemudian yang A ini merasa, oh iya benar juga. Semuanya meyakini yang A ini ada kekurangannya, kayaknya yang B lebih baik. Nah, lalu yang si A ini mengatakan, ya udah kita pakai yang B, saya terima yang B, gitu ya, karena itu yang terbaik. Nah, jadi akhirnya dia mengalah, tidak mencapai apa yang dia inginkan, sebagaimana pendapat yang dia sampaikan di awal. Lalu menang-menang bukan berarti suatu teknik manipulatif, berpura-pura semua setuju gitu ya, enggak. Ingat, porsi menang-menang itu adalah porsi tertinggi, posisi di mana seorang memutuskan dengan penuh keberanian dan penuh toleransi. Jadi nggak ada manipulatif. Nah, ini bagian terakhir. Jadi ini memang bagian ini tidak panjang ya materinya, insya Allah ya. Ini bagian terakhir. Bahwa dengan terbiasa berpikir menang-menang, kita sedang melatih watak kita atau karakter kita menjadi 3 karakter utama ini ya. Pertama, menjadi pribadi yang berintegritas. Karena orang yang menang-menang dia berpikir, pijakan pikirannya, pijakan tindakannya adalah sikap jujur. Atas apa pikirannya, apa perasaannya, dia ungkapkan, nggak ada ketakutan. Keberaniannya itu akhirnya melahirkan integritas. Jadi kalau kita terbiasa berpikir menang-menang, kita sedang melatih diri kita untuk berintegritas. Ya, tidak takut menyampaikan sesuatu yang benar. Jadi kalau nggak baik, dikatakan nggak baik. Ya. Jelek, katakan jelek. Salah, katakan salah. Dan itu adalah pribadi yang berintegritas. Sementara menang kalah atau kalah menang dan kalah kalah, karena yang diikuti adalah emosionalnya, akhirnya tidak mampu menunjukkan integritasnya. Ya. Perasaan dan arti gini apa? Manipulatif perasaan gitu ya. Terus yang kedua, orang yang terbiasa berpikir menang-menang, dia berada pada kematangan, kedewasaan dalam berpikir, dalam bertindak.
Contohnya tadi, ketika ada pendapat yang lebih baik, dia ngalah. Enggak malah mempertahankan jadi debat kusir, enggak. Ya, dia akan berpikir, oh iya, itu yang lebih baik, pendapat saya kurang baik. Gitu. Bahkan sekalipun misalnya dalam sebuah rapat, ya adu argumentasi, dan dia meyakini sekali pendapat dia yang paling benar, bukan paling benar, paling baik, gitu. Tapi forum ternyata nggak nerima, justru menerima pendapat yang lain. Nah, kalau yang nggak matang akhirnya ngambek kan. Ya udah terserah ya, saya udah kasih tahu kalau jadi terjadi apa-apa saya nggak mau tanggung jawab, gitu kan ya. Silakan ambil keputusan itu, saya mundur. Nah itu kan undungan ya, ngambek kan. Sudut pandangnya sudut pandang pribadi, padahal mayoritas memilih pendapat yang lain. Nah kalau orang yang berpikir menang-menang dan dengan penuh kematangan, dia akan mengatakan, oh dalam hatinya ya, oh mungkin saya belum bagus menyampaikannya, saya belum bisa meyakinkan teman-teman. Ya udah nggak apa-apa, saya harus evaluasi cara komunikasi saya. Berarti kesempatan lain saya harus lebih baik lagi dalam menyampaikan argumentasi. Lalu dia akan berpikir, kalau opsi itu yang dipakai, pendapat yang tadi disepakai teman-teman, dia akan berpikir kekurangannya apa. Saya harus bantu supaya kekurangan itu bisa ketutupi ya. Lalu dia akan berargumentasi, oke kita pakai pendapat itu, saya setuju. Tapi kalau pendapat itu kita pakai, berarti kita akan melakukan ini. Nah, oleh karena itu kita harus siapkan ini. Nah, nanti akan mikir, oh iya benar juga. Jadi justru bukan malah lepas tangan gitu ya. Kadang kan kita gitu, kalau pendapat kita nggak dipakai, ya udah terserah lah. Gitu. Tapi dia nggak, pendapatnya dipakai, ya udah nggak apa-apa. Dia akan berpikir pendapat itu akan saya sempurnakan supaya hasilnya tetap baik. Nah itu jiwa yang matang. Maka dia akan melahirkan mentalitas kelimpahan. Merasa dirinya itu berlimpah tadi, berjiwa besar. Jadi kalau saya bilang nggak kekurangan. Jadi kalau ibarat tadi ngajarin orang itu nggak takut ilmunya berkurang. Justru dia berpikir dengan ngajarin itu ilmunya semakin berlimpah. Berbagi manfaat, bertoleransi dengan orang lain, justru dia nggak berpikir nggak ada yang kurang dari dirinya. Ya, dia berpikir kan kadang kalau menang kalah, kalau dia jadi pemenang, dia yang paling dapat manfaat paling banyak. Tapi kalau dia berpikir menang-menang, wah manfaat yang dia dapatkan sedikit. Justru sebaliknya, ketika dia berbagi kemenangan, dia mendapatkan keberlimpahan yang lebih banyak. Sampai di sini materinya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini banyak sekali pertanyaannya nih ya. Saya banyak beberapa nih ada. Jika tipe menang-menang dapat berani berargumentasi dan dapat mengerti, jika ada tanggapan yang lain lebih benar, bagaimana dengan tipe yang berani berargumentasi namun argumen yang lain terus dibantah atau selalu tidak setuju dan ingin menang sendiri? Nah, ini tipe apa? Oke ya, tipe apa nih? Jadi dia berani menyampaikan pendapatnya, tapi termasuk dalam hal gini, di sini contohnya dia tahu pendapat yang lain lebih benar, tapi dia kekeh mempertahankan pendapatnya dan membantah pendapat orang lain. Nah, kalau masih membantah berarti toleransinya itu kecil, rendah, nggak bisa bertoleransi dengan orang lain dan dirinya itu tinggi, keberanian dirinya tinggi. Nah, ini posisinya menang kalah. Jadi dia masih posisi menang kalah, bukan menang-menang gitu ya. Dan juga kalah menang. Ini posisi menang kalah kalau begini. Masih nggak mau kalah. Dia udah tahu, saya tahu yakin yang lain itu lebih benar, tapi dia kan ego malu kalau dikalahkan. Masa dapat dia pakai. Jadi dibantah. Nah ini tipe orang yang menang kalah. Dan kita bisa lihat kan akhirnya merusak dalam sebuah rapat jadi nggak ketemu gitu ya. Dia masih nggak mau ngalah gitu, masih aja ngebantah ya. Nah saya tadi sudah ceritain belum ya, di hari Sabtu ya, Sabtu lalu saya ngeliat video di YouTube tuh. Nah, tapi nggak bisa saya download di YouTube, di mana Facebook nggak bisa saya download tuh video bukan adegan ya, kejadian dua orang di dalam bus. Ini kejadiannya di Eropa, sebenarnya orang bule ya, duduk, yang satu perempuan di depan, lalu laki-lakinya duduk di belakang. Nah, kalau di bus itu kan ada kaca yang posisinya kadang-kadang nggak di satu kursi ya, dia posisinya itu antar dua kursi. Gitu ya. Kalau dibuka bisa jadi yang depan atau belakang terbuka juga gitu ya. Nah, kejadiannya adalah pertama sih perempuan yang duduk di depan ini menutup kacanya. Ketika itu tertutup, refleks yang duduk di belakang, yang cowok ngebuka lagi. Jadi sepertinya si cowok ini nggak suka kalau itu ditutup, dia maunya dibuka.
Nah, ketika itu terbuka, si perempuan secara refleks ditutup lagi, ya. Ditutup sama yang di depan oleh perempuan ini, yang belakang buka lagi. Ditutup lagi sama perempuan, dibuka. Begitu terus sampai videonya selesai. Buka, tutup. Dan itu terjadi tanpa komunikasi satu kata pun. Diam aja. Jadi jangankan berkelahi, caci maki, memukul. Enggak. Ya cuman gitu aja, tutup, buka. Dengan wajah yang memang menunjukkan ekspresi kesel ya. Yang depan ketika dibuka, dia tutup lagi dengan wajah kesel, tapi dia nggak mau nengok ke belakang. Yang belakang juga gitu, ketika ditutup, dia kesel gitu, dibuka lagi gitu. Terus gitu. Sampai selesai, sampai videonya selesai itu. Nggak selesai. Saya nggak tahu akhir dari kejadian itu seperti apa. Cuman di akhir videonya itu, yang rekam itu mungkinnya membuat tulisan, dia bilang, andai kata satu saja di antara mereka mau berbicara, bisa jadi ada jalan keluarnya. Nah, jadi komunikasi itu menjadi penting. Ya, satu kan keberanian untuk menyampaikan pikiran, menyampaikan perasaan. Ya, misalnya saya udah tahu ngomong, misalnya perempuannya, Pak, tolong dong ditutup. Saya alergi angin. Kalau dibuka saya gatal-gatal gitu kan. Saya gitu kan, bisa nggak ngertiin? Alergi angin. Mungkin si cowoknya akhirnya ngerti. Tapi karena nggak ada yang ngomong satupun, nggak selesai kasarnya. Nah sama kayak gini juga kan harus berani mengakui dan menyampaikannya. Ya giduan nggak Cok? Giduan. Oke ya. Iya tahu. Gitu ya. Nah ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara agar kita bisa membatasi jiwa kompetitif yang dikotori dengan sifat gengsi, merasa tidak ingin didahului. Nah, ya memang perasaan gengsi itu tadi karena perasaan ingin jadi pemenang. Ya, pengen jadi pemenang sih nggak apa-apa, bagus. Tapi nggak mau kalau yang menangnya orang lain. Nah, itu gengsi yang nggak baik sebenarnya ya. Tapi dibedakan ya dalam konteks ini, konteks karakter, sikap ya. Bedakan kalau kompetisi. Jangan karena berpikir menang-menang, kalau lagi kompetisi pertandingan sepak bola kita menang-menang ya, lalu diaturlah skornya 0-0, 2-2, 4-4. Itu bukan menang-menang. Nah, itu bukan jiwa keberanian dan toleransi. Nah, ya. Tetap dalam kompetisi sepak bola, olahraga harus ada yang menang kan. Oh jangan, saya pengen menang-menang, udah bagus misalnya 3-0, lalu dibikin nggak apa-apa biar 3-3, kasih lawannya kesempatan ngejebolin 3. Bukan begitu ya. Ini dalam konteks sikap atau interaksi kita dengan orang lain. Kalau kompetisi ya tetap itu harus jadi pemenang ya. Nah, tapi kalau bisa menangnya bukan karena gengsi atau karena emosionalnya ya, tapi karena memang kualitas kita layak untuk jadi pemenang. Oke ya. Ini pertanyaan berikutnya. Semisalnya karakter saya menang-menang dan seminggunya main sama orang yang kurang baik dan karakternya saya jadi kalah menang, itu gimana Pak? Ya, ini maksudnya jomblo ini apa nih ya? Jomblo itu menang kalah apa kalah menang ya? Jomblo. Ya. Kalau kita berinteraksi dengan orang lain, kita biasanya terbiasa berpikirnya menang-menang, mencari titik temu tadi kan. Nah, terbuka, berani menyampaikan pendapat dan mengerti orang lain. Terus kita berinteraksi dengan orang lain yang tanda kutip buruk perilakunya, rese, kadang-kadang mengintimidasi mungkin ya, akhirnya membuat kita ngalah, jadi posisi kalah menang. Nah, menurut saya akhirnya itu mentalitas menang-menangnya belum kuat. Nah, ini kalau di survei yang tadi berada pada posisi bisa jadi ya, bisa jadi pada posisi lebih dominan atau kurang dominan. Kalau lebih dominan, lebih seringnya dominan, tapi ada kalanya nggak dominan. Nah, kayak gini, pas ketemu orang yang rese akhirnya ngikut, ya, kincup gitu, pokoknya melempem gitu ya, ketemu orang yang lebih galak tuh melempem, ya. Nah, itu sebenarnya mau kurang dominan maupun lebih dominan itu sebenarnya masih wilayah yang belum menang-menang. Jadi kalau menang-menang itu benar-benar mencari titik temu. Jadi kalau begini menurut saya harus dilatih lagi keberaniannya untuk berhadapan dengan orang-orang yang kurang baik tadi. Untuk lebih berani menyampaikan pandangan, pikiran, perasaan, dan seterusnya ya. Jadi belum mantap gitu ya, sikap menang-menangnya belum mantap. Oke. Ada lagi nggak nih?
Kalau tipe orang yang takut salah itu masuknya yang mana? Nah, takut salah. Takut salah itu cenderungnya kalau alasannya karena takut malu, takutnya itu karena malu ya, malu dengan orang lain, malu sama teman, itu jadinya kalah menang. Jadi membiarkan orang lain yang mengambil kesempatan, orang lain yang mencoba, ya biarin lah ya, orang lain yang maju, orang lain yang mencoba, orang lain yang berhasil. Nah, berpikirnya itu menang, kalah menang. Jadi dia masuknya kalah menang ya, kalau ada yang nggak berani mencoba. Terus, oh enggak, ini bukan pertanyaannya. Pak izin bertanya Pak. Ya silakan. Gini Pak, jadi saya tuh gini Pak, Ya. nyontek nih Pak. Tapi saya tuh dari nyontek itu saya pengen belajar lagi Pak. Jadi minta ajarin ke orang Pak. Apakah itu salah Pak? Nyontek atau minta ajarin? Kayaknya beda ya, nyontek dengan meminta Jadi diajarin. Pak, jadi Nyontek dia Pak. tugas orang nih Pak, udah masuk ke file saya gitu. Tapi saya minta ajarin Bohong aja. Pak, bohong. Ya, ya. Bohong Pak, bohong. Ya, Jadi gini, kalau kita misalnya minta, entah itu minta file, minta diajarin dan sebagainya, kita minta itu untuk dipelajari, minta diajarin. Tadi pertanyaannya apa? Apakah itu? contek, Pak, tapi dari hasil conteknya itu saya minta diajarin sama orang yang itu Pak. Ya, pertanyaannya apakah itu masuk ke menang kalah atau kalah menang Pak? Baik ya. Jadi kalau minta diajarin sama orang lain, berarti kan itu ada keberanian mengakui kekurangan yang nggak bisa, nggak ngerti. Bahwa ada orang lain yang apa lebih ngerti, gitu kan ya. Nah itu ada keberanian. Tapi dalam hal toleransi, ya kalau bukan nyontek sih ya, dia memberikan kesempatan orang lain menjelaskan. Nah itu bisa menang-menang ya kalau menang niatnya belajar ya, bukan nyontek. Nah beda. Kalau TM dia tiru modifikasi ya. Tapi kalau misalnya kita mengambil bahannya itu untuk sebagai ya sebenarnya sebagai memenuhi tugas kita, jawaban tugas kita, maka bisa jadi nyontek. Nah kalau nyontek itu jatuhnya bisa jadinya kemenang kalah. Ya berani mengambil hak atau punya orang gitu ya, tapi nggak mau mengakui berterima kasih. Nah bentuk mengakui berterima kasihnya bisa jadi tadi dengan meminta diajarin. Nah, mengajarin itu artinya ngakui bahwa dia yang lebih ngerti. Kayak mungkin kurang bertanggung jawab ya Pak? Ya betul. Oke ya. Insya Allah, terima kasih Pak. Oke, tadi ada satu lagi nih. Satu lagi juga ini. Bagaimana cara kita menangani atau tanggapan kita ketika menasihati seseorang yang selalu mau menang dan tidak menerima pendapat orang lain? Nah, ini ya. Sebentar nih, karena laptopnya mau mati. Oke ya. Gimana kalau kita menghadapi orang yang maunya menang sendiri dan gak bisa dinasihati? Nah, kalau menurut saya, kalau dimensinya menang-menang, kita sampaikan nasihat apa adanya dengan sikap jujur, ya dalam pandangan kita apa kita sampaikan, perasaan kita sampaikan, itu bentuk keberanian kita. Berarti kita berada posisi berani menyampaikan. Nah, kita harus berani juga bertoleransi. Berani bertoleransi ini kan kalau menang-menang itu toleransinya tinggi. Artinya ketika bertoleransi tinggi ini kita harus ngertiin dia ini orangnya kayak gimana sih karakternya. Berarti saya harus nyari cara komunikasi bahkan pilihan kata yang pas, yang kira-kira dia bisa terima. Nah itu bentuk kita bertoleransi dengan dia. Ya, artinya bukan berarti malah kita udahlah nggak bisa dikasih tahu kita tinggalkan. Nah kita tinggalkan itu berarti kita udah berpikirnya menang kalah tuh. Membiarkan dia terserah lah, lo mau ngapain kayak gitu ya.
Ngalah kita akhirnya kan. Atau kita ngotot, nggak bisa dikasih tahu, marah-marahin, itu menang kalah. Tapi kalau kita menang-menang, kita tetap berkeinginan menasihati, berkeinginan menyampaikan nasihatnya, tapi kita berpikir keras bagaimana cara terbaik supaya ini bisa diterima oleh dia. Ya, caranya apakah diam-diam, berdua ngomongnya, sampainya apakah pakai tertulis atau pakai pihak ketiga orang lain yang ngomong gitu ya. Dicari cara yang terbaiknya. Gitu ya, sampai ke pilihan kata terbaiknya. Pilihan katanya misalnya gini nih. Kalau disampaikan secara langsung, dia akan bilang, gue mau nyampein sesuatu nih, ada ini pandangan ya, pandangan beberapa orang aja sih, tapi kayaknya banyak yang berpikir seperti ini. Nah ini mungkin bisa lo cermati atau lihat benar apa enggak. Kalau benar ya mungkin bisa dicari solusinya gimana. Kalau nggak benar ya yang apa, baikan aja gitu. Jadi kita nothing tulus aja nyampeinnya, bukan sebagai seorang seolah-olah menggurui atau menyalahkan kayak gitu ya. Jadi pendapat orang tuh teman-teman tuh kayak gini, gini. Nah itu pendapat berapa orang sih, cuman kayaknya banyak kayak gitu. Nah itu sampaikan cara yang terbaik. Termasuk berikan bantu dia dengan solusi. Misalnya mungkin lebih baik kalau kamu coba ini deh. Ini saran aja ya. Kalau bisa gitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu ya. Nah itu langkah pertama. Jadi tetap berani menyampaikan nasihat, tetap dinasihati, tapi berpikir cara terbaiknya gimana supaya dia mau terima. Nah, kita coba dalami, ini karakternya kayak gimana sih? Kira-kira cocoknya kalau karakter seperti ini, cara nasihatnya gimana? Jangan-jangan orang nasihat itu harus orang-orang yang dihormati oleh dia. Atau hanya orang yang disayangi. Nah, lewat orang yang disayangi nyampein. Gitu kan? Itu cara bertoleransinya. Nah, yang kedua, kalau ternyata pun masih nggak bisa, kita akan dibilang bertindak menang-menang ketika kita nggak dongkol. Ya kita udah ngasih tahu kalau dia nggak terima ya itu urusan dia. Sebenarnya kan nasihat kita tuh untuk kebaikan dia juga. Nggak usah wah makinnya emosi dongkol. Udahlah gue nggak mau teman lagi sama dia. Terserah lu mau ngapain kayaknya. Jengker balik kayak gitu. Nah itu masih pundungan, masih mikirnya kalah menang. Jadi kita ngalah, kita nyerah gitu ya, tanda kutip nyerah. Tapi kalau yang menang-menang, oh yaudah nggak apa-apa, mungkin saat ini belum berhasil. Saya akan coba beberapa saat lagi nanti. Jadi nggak putus asa. Mentalitas ingat apa? Mentalitas keberlimpahan. Sekali gagal, nggak apa-apa, saya akan coba lagi. Insya Allah masih ada kesempatan lagi. Allah akan kasih kesempatan lagi, saya akan nasihatin lagi. Nah jadi gitu ya. Jadi yang penting jangan putus asa. Karena udah putus asa kita jatuh pada mentalitas kalah menang. Kalau putus asa ya. Tapi kalau kita tetap berjiwa besar, nyoba lagi, tetap enjoy, nah kita tetap bertahan pada area menang. Baik, itu ya. Kalau nggak ada lagi, ini saya cukupkan. Oke ya? Oke, siap, Pak. Oke, baik. Semoga sehat-sehat semuanya. Sampai ketemu lagi. Dan kita berdoa juga. Amin, Pak. Berakhir. Dan kita bisa ketemu tatap muka di kampus. Ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.